Halo para penggemar bonsai. Hari ini cukup istimewa karena saya bersama dengan Pak Yogi, Ketua PBBI Badung, Pak ya. Iya, Bapak bisa memperkenalkan diri, Pak? Baik, terima kasih Pak. Halo Sobat Bonsai dimanapun berada. Selamat sore dari kediaman saya di Kerobokan, Badung. Dalam kesempatan ini saya menyapa seluruh rekan-rekan penggemar bonsai di seluruh Indonesia. Saya ucapkan terima kasih buat Bapak sudah berkenan hadir di pondok saya yang kecil ini, Pak. Di kesempatan ini juga teman-teman dari Pak Ketum, saya ucapkan juga terima kasih. Pak Alex, terima kasih banyak Pak sudah berkenan hadir. Nah, beliau ada di belakang lagi ngobrol. Begitu juga bersama Sekjen Pusat Pak Andre. Humas, mohon maaf, saya revisi. Humas PBI Pusat Andre Mame dari Surabaya. Terima kasih kok. Dan teman-teman yang lain. Nah, begini Pak. Seperti yang Bapak lihat, koleksi yang saya punya tidak begitu banyak Pak sebenarnya. Nah, cuman saya menjaga kualitas dari pohon yang saya miliki ini biar bagaimana tetap bisa terawat, terjaga kesuburannya dan tentu juga kesehatannya Pak. Dalam hal itu makanya saya sangat selektif di dalam memilih pohon. Ya memang saya kesan saya begitu melihat koleksi Bapak tidak terlalu banyak tetapi terpilih. Dan dengan demikian justru bisa dilihat satu-satu itu dengan lebih jelas. Kalau terlalu banyak kumpul biasanya jadi bias ya. Bias satu sama lain jadi nggak bisa terlihat. Jadi ini kelihatan kualitasnya yang begitu bagus-bagus. Dan salah satunya yang saya tertarik adalah pohon sancang Pak ya. Betul, sancang predator Pak. Sancang predator yang bentuknya istimewa ini. Walaupun belum sepenuhnya jadi karena masih disempurnakan lagi oleh Pak Yogi ya. Mungkin oleh artis yang lama sudah dianggap sempurna, tapi oleh Pak Yogi dianggap belum, sehingga akan disempurnakan. Bagaimana Bapak menjaga agar pohon ini terhindar dari kutu putih, Pak? Nah, dari perawatan khususnya kita bicara sancang, Pak ya, karena saya untuk koleksi yang saya punya, ini kebanyakan sancang dominan, 70% sancang, Pak. Koleksi saya di dalam hal ini untuk kita berbicara kutu putih di dalam menjaga kesuburannya itu, nah kita lakukan injek setiap 2 kali dalam seminggu Pak. 2 kali seminggu. Ya. Diberikan apa itu Pak? Ada jenisnya untuk kita mix Pak, antara Alika, Summit, sama Egrep Pak. Nah itu kebetulan jadi, Alika Summit ya sama Egrep itu di mix jadi Egrep, satu. Ya. Alika Summit dan Egrep yang di mix dan kemudian diberikan 2 kali dalam seminggu. 2 kali dalam seminggu. Itu kita rutin kita lakukan. Jadi seperti Bapak lihat, nah puji Tuhan tidak ada kutu putih yang terlihat di koleksi saya sampai sejauh ini. Iya. Seperti dan itu Pak. Itu diberikan pada daun aja, batang atau juga diberikan pada media tanamnya? Ini kebanyakan kita di daun Pak. Daun ya? Ya. Iya. Iya. Jadi mungkin bisa lihat untuk yang lain. Iya. Kalau ini wacang Pak. Wacang ya? Iya. Ini Japanese style. Wacang ya. Dengan satu ini gambarannya ini seolah-olah kakeknya sudah meninggal, bapaknya sudah meninggal, tinggal anaknya satu yang betul sekali Pak. Filosofinya sangat mendalam. Yang masih meneruskan kehidupan ini. Dia tetap berjuang di kerasnya kehidupan dunia ini ya. Iya. Terus ini saya lihat juga cukup istimewa Pak ya, dengan gaya akar terjalin yaitu rough
kemudian tumbuh dari batang tuh di situ, jadi batangnya banyak tumbuh, tapi asnya terletak di tengah dengan batang yang paling besar dan dominan, seolah-olah dia pemimpin dari kelompok grup ini. Sebuah komposisi yang sangat bagus menurut saya. Ini Bapak dapat dari mana, Pak? Ini kembali lagi juga koleksi dari Jepara. Nah, saya dapatnya juga dari temen di Gianyar. Nah, waktu itu 4 tahun yang lalu saya dapat pohon ini. Dan saya sudah merawat, berarti saya sudah merawat pohon ini selama 4 tahun. Karena ini pohon juga sudah di kelas bintang, jadi beberapa juga butuh yang namanya pohon itu tetap tumbuh dan bergerak, Pak ya. Iya. Jadi pohon bonsai itu adalah seni yang hidup dan bergerak kan seperti itu. Jadi seperti yang kita lihat di sini masih ada pengelosan, yang dimana pengelosan itu tujuannya adalah penyempurnaan dari percabangan yang sebelumnya memang sudah balance, tapi kita buat lagi dia menjadi lebih, komposisinya itu jadi lebih kompleks, Pak. Itu. Jadi Bapak maksudkan nanti harapkan di sini aksennya kecil saja, Pak, sedikit. Kalau ada aksen yang nggak terlalu besar, iya. Jadi perbandingan batangnya, cabangnya nggak usah terlalu besar. Betul. Tapi memberi aksen kehidupan di bagian bawah, begitu Pak Iya. ya. Begitu pula yang di bawah sana itu ya. Iya, kita buat untuk Itu dimensinya, Pak. Untuk menambah segi alami juga, saya rasa. Cukup bagus, Pak. Jarang bahannya atau bonsai yang bahannya berupa sebagus ini ya. Ya, sejauh ini memang jenis untuk yang ini sangat sulit ditiru, walaupun ada, tetapi untuk yang sedinamis ini saya rasa belum ada sampai saat ini, Pak. Iya, ini istimewa ini. Kalau mungkin yang itu, Pak, Santigi di belakang. Santigi di belakang ya, Pak ya. Ya, kalau yang Santigi ini, dia kelebihannya ada di sini, Pak. Ini, dari batang, dia jenis batangnya ini dia karakternya itu saya rata sampai di ujung ini, Pak. Sampai perantingannya. Cucu rantingnya itu sampai karakternya kayak gini. Iya, agak jadi susah. Dia membentuk batang yang terpecah-pecah seolah-olah ya. Membentuk tekstur sendiri, tekstur ketuaan yang sampai menjurus ke arah cabang ranting ya, Pak ya. Bagus sekali ini. Ini udah berapa lama Bapak miliki? Ini baru sama, Pak. Ini saya belinya pas Pamnas Badung kemarin, bulan gitu, Oktober ya. berarti. Ya. Jadi 6 bulan. Ini merupakan kolektor baru lah, boleh dibilang ya. Betul, Pak. Saya pemula. Kolektor pendatang baru saya di bonsai. Pendatang baru di bonsai, tapi sudah mempunyai koleksi yang kelas utama lah saya rasa. Santigi yang lain juga bagus. Ya, lekuk-likunya menarik sekali. Jumlah pohon di sini semua kira-kira berapa, Pak? 25, Pak. Hanya 25, Pak ya? 25. Iya. Enggak banyak, Pak. Ya, merawat pohon 25 memang jauh lebih gampang daripada punya 100 atau 200 gitu, Pak ya. 25 itu juga sudah, pusing, Pak, untuk perawatan rutinnya. Juga sudah luar biasa itu. Biar nggak usah terlalu banyak, tapi kita bisa maksimal juga untuk kesehatan pohon, biar bisa kita memperhatikan pohon itu juga, Pak. Nah, ini sancang ini juga saya rasa cukup menarik ini ya. Bahan yang bagus. Dia tumbuh klam ya, seolah-olah bersama dari bawah, dan pancernya juga yang paling besar.
dan gaya yang miring. Menarik sekali ini di sini. Ya, dalam hal ini sancang, ini salah satu sancang yang saya miliki, yang saya beri nama ini yang sudah diketahui oleh teman-teman, ini namanya sancang Borobudur, Pak. Sancang Borobudur ya. Borobudur. Nah, kebetulan di tangan saya ini juga masih baru, paling hitungannya baru 10 bulan, Pak. Iya. Ya, 10 bulan. Di sini di tangan saya baru 2 kali turun. Iya. 2 kali juga meraih penghargaan Best in Class. Iya, Seperti iya, itu. Iya, sebab ini punya keistimewaan yang lain bila dibanding dengan sancang yang tadi ya. Ini punya ya ada kelebihan yang lain juga. Bila dibanding yang tadi, ini punya kelebihan, yang lain juga punya kelebihan yang lain. Jadi masing-masing punya kelebihan sendiri-sendiri. Iya, karakteristiknya. Tapi karakteristiknya ini sangat bagus. Saya sangat menyukai bahan ini. Mungkin kalau dibanding yang tadi, saya lebih suka ini. Terima kasih, Pak. Nah, Iya. ini juga salah satu pohon calon petarung saya juga untuk ke depan, karena ini masih baru naik, Pak, di kelas pertama, masih panjang saya rasa untuk perjuangannya. Dan ya, inilah salah satu dari beberapa memang koleksi saya yang mungkin ke depan ingin saya orbitkan juga, Pak. Iya, apakah ini akan Bapak turunkan di Aspak yang mendatang? Nah, kalau berbicara aspak, ini rencananya saya akan mencoba di situ, Pak. Iya. Saya Pak, ingin ingin tahu sejauh mana sih pohon ini bisa berbicara di kontes internasional seperti itu, tetapi tidak ada obsesi lebih. Dalam hal ini saya tidak ingin istilahnya muluk-muluk, dalam hal itu lebih banyak ke partisipasi, masalah hasil kita serahkan kepada juri yang bertugas seperti itu. Iya, Kalau tapi masuk ini syukur, sangat kalau bagus. tidak apa-apa, Pak. Sangat bagus. Terima kasih, Pak. Iya. Dan masih banyak beberapa pohon di sana ya, Pak ya. Ini juga sancang ya. Iya, sancang, Pak. Wah, memang sancang Bapak luar biasa ya. Rata-rata begitu sehat dan begitu bagus. Bentuknya begitu bagus. Bab kunci utama dari bonsai itu kalau tidak sehat, ya tidak bagus. Jadi nomor satu mesti sehat dulu. Betul, Pak. Iya. Betul. Sehat, punya bentuk yang bagus, itulah baru bonsai yang bagus. Jadi Pak Yogi, banyak terima kasih Pak. Bapak sudah sharing koleksi Bapak yang istimewa. Saya ucapkan banyak terima kasih. Dan sampai berjumpa kembali para penonton bonsai di dalam kesempatan lain, di saat yang lain. Terima kasih.